Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi, falyasil rahimah." Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Berarti dari hadis ini Rasulullah menginformasikan kepada kita bahwa umur itu bisa bertambah. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa yang disiapkan ini, masa itu berlalunya siang dan malam. Habis malam datang siang, habis siang datang malam, terus menerus seperti itu. Apa kira-kira yang diinginkan oleh Allah? Yang diinginkan itu hanya satu, yaitu bertambahnya ibadah dan tambah baiknya muamalah dan ibadah yang kita lakukan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang pemuda, "Ayyun nasi khairun?" Qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu. "Wa ayyun nasi syarrun?" Qala man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, manusia manakah yang paling terbaik di alam semesta ini? Kata Rasulullah, mereka yang diberikan panjang umur dan tambah baik amalannya. Kehidupan umur yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sebagai bentuk perbaikan terus-menerus ibadah. Bukan seperti kata orang awam makin tua makin jadi. Tua-tua keladi Pak ya. Makin tua makin jadi. Seharusnya dia sudah bau tanah, kerjanya seharusnya ibadah ya, terus-menerus, sudah pensiun, sudah apa gitu. Ini malah makin jadi-jadi, malah tempatnya di pelacuran, di bar. Maka ini orang-orang yang diinginkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak boleh memponis, mengatakan ini calon penghuni neraka nih. Nggak boleh. Karena kita nggak tahu bahwa mungkin dia nanti di akhir hidupnya Allah berikan dia kesempatan bertobat dan menghapus kesalahan-kesalahan yang selama ini dia kerjakan. Karena ada orang Pak yang dia itu semasa hidupnya rajin ibadah gitu, ternyata di penghujung akhir hayatnya Allah mengutus syaitan kepadanya, membisikkannya, akhirnya dia berbuat maksiat dan menghapus seluruh kebaikannya. Allah abadikan hal itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 166 kalau enggak 266 kalau enggak salah. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabi tajri min tahtiha al-anhar wa lahu min kulli samarati wa asabaha al-kibar wa lahu dzurriyyatun wafa wa asabahu a'saru fiha narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu al-ayati la'allakum tatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian senang memiliki kebun yang di dalamnya ada pohon korma, pohon anggur, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai, lantas dari kebun tersebut keluar buah-buahan yang banyak, tapi pemiliknya ini sudah tua, pemiliknya bapak sudah tua dan anaknya masih kecil-kecil. Lantas kebun tersebut diterpa badai yang dibarengi oleh api, lantas membakar kebun tersebut. Demikianlah kami memperumpamakan, kata Allah, tanda-tanda kebesaran kami. Ketika ayat ini
didengar oleh Umar bin Khattab, dia bingung. Ayat ini ditujukan untuk siapa? Diperumpamakan untuk siapa? Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat Rasulullah untuk menanyai mereka, apakah kalian tahu ayat ini turun untuk siapa? Kata mereka, wallahu a'lam, kami tidak mengetahui. Umar marah. Kalian katakan saja kami tahu atau kami tidak tahu. Nggak usah ucapkan Allahu a'lam, karena Allah sudah pasti tahu. Akhirnya ada seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Abbas mengatakan, saya tahu tafsirnya ayat itu, wahai Umar. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini turun di rajulin godi ya'malu bi ta'atillahi summa ba'asa syaitana lahu fa'amila bil ma'asi fahtarafat. Ini adalah orang, perumpamaan bagi seseorang yang semasa hidupnya rajin melakukan ketaatan, ternyata di penghujung akhir hayatnya Pak, Allah mengutus syaitan kepadanya, kemudian syaitan itu menggodanya, lantas dia berbuat maksiat yang menyebabkan amalan kebaikannya terhapus. Ini pelajaran besar bagi kita. Meskipun kita sudah menjalankan ketaatan demi ketaatan, kita nggak boleh ujub. Kita nggak boleh sombong merendahkan yang lain. Kamu barusan sholat, dari mana aja kamu bertahun-tahun baru sholat? Saya sudah sholat terus, sholat pertama terus. Nggak boleh. Karena boleh jadi kita sekarang begini, nggak tahu besok atau lusa atau tahun depan kita berubah keadaannya. Karena yang Allah inginkan adalah innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya seorang itu dilihat dari penutupnya. Apakah dia su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Nah, kita lanjutkan Pak tafsir surah Takwir yang pada pertemuan sebelumnya belum sempat selesai. Jadi di awal surah At-Takwir ini Allah SWT memaparkan kejadian hari kiamat yang itu belum terjadi. Ada 12 kejadian atau keadaan pada saat ditegakkannya hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat wa idza wuhushu husyirat wa idza biharu sujirat wa idza nufusu zuwijat wa idza mawudatu suilat wa idza suhufu nusyirat wa idza samaa'u kushitat wa idza jahimu su'irat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-15, fala uqsimu bil khunnas. Fala, kalau ada kata fala kemudian ada setelahnya uqsimu, maka para ulama ada dua penafsiran. Yang pertama Pak, penafsirannya adalah benar-benar. Ya, benar-benar aku bersumpah. Ini penafsiran yang pertama. Yang menunjukkan bahwa la-nya di sini adalah taukid penekanan. Seperti di surah Al-Balad, di surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu bihadzal balad. Jadi maknanya benar-benar aku bersumpah. Makna yang kedua adalah la uqsimu. Aku tak usah bersumpah lagi untuk menekankan apa yang aku sumpahi ini. Karena ini sudah benar, sudah pasti. Karena kebiasaan orang Arab Pak, itu kalau mau mengabarkan sesuatu yang penting atau menginformasikan sesuatu yang penting, dia awali dengan sumpah. Awali dengan sumpah. Demi Allah, kami seperti ini. Kalau kita jarang Pak ya. Kalau orang Arab itu sering sekali bersumpah. Tapi sumpahnya ada yang benar, ada yang main-main. Kamu sudah makan? Wallahi, lah, demi Allah belum makan. Coba menyampaikan berita dia belum makan saja apa? Diawali sumpah. Kamu sudah menikah?
Wallahi, nah iya sudah nikah. Fala uqsimu bil khunnas. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-khunnas. Apa itu khunnas, Pak? Ini disebutkan juga khunnas ini di surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi khannas, khunnas maknanya adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa enggak. Itu namanya khunnas, Pak. Syaitan juga disifati dengan khunnas karena bisa dilihat, bisa enggak. Kalau dari kalangan manusia bisa dilihat kan, Pak? Syaitan dari kalangan manusia. Kalau syaitan dari kalangan jin bisa dilihat juga, bisa juga enggak. Kalau dia tampakkan dirinya kelihatan. Kalau enggak kelihatan. Karena jin itu adalah sesuatu yang tertutup pandangan, enggak kelihatan oleh mata. Jadi khunnas yang dimaksud ayat ini adalah bintang. Di mana bintang itu punya sifat apa, Pak? Dia bisa dilihat, bisa enggak. Kapan bisa dilihat? Di malam hari. Nah, ketika di siang hari tidak bisa dilihat. Ini karena begini sifatnya, Allah menyifatinya sebagai apa? Khunnas. Kelihatan di malam hari, di siang hari tidak kelihatan. Kalau bulan dia kelihatan, Pak, ya. Kelihatan di siang hari dan di malam hari. Cuma kalau di malam hari dia punya cahaya, di siang hari dia nggak punya cahaya. Karena dia meminjam cahaya dari matahari. Jadi dia nggak punya cahaya sendiri. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Jadi beredar di orbitnya yang jumlahnya begitu banyak dan dia lebih besar daripada planet-planet yang ada seperti bulan, matahari, bumi. Dia lebih besar. Kelihatan saja dia kecil, Pak, karena posisinya yang jauh dari dari bumi. Wal laili idza as'as, dan demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya. Jadi malam ketika datang gelap kan, Pak, ya? Kondisinya gelap kan. Kalau tidak ada lampu maka kita tidak ada penerangan. Beda dengan siang. Siang itu dia bisa memberikan penerangan meskipun nggak ada matahari. Jadi dia punya keistimewaan sendiri. Siang bisa memberikan penerangan meskipun tidak ada matahari. Allah sebutkan hal itu di surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila jalla. Jalla itu memberikan cahaya terang. Was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh idza tanaffas. Jadi subuh kenapa disifati oleh Allah dengan tanafas? Tanafas itu kan maknanya, Pak, bernafas. Ya kan? Tanafas, bernafas. Karena orang-orang bangun di waktu subuh, melakukan aktivitas di waktu subuh, apakah itu sholat, ataukah langsung ke pasar, ataukah langsung kerja. Dan di situ banyaknya manusia melakukan pernapasan yang tadinya dia istirahat di waktu tidur. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia maknanya adalah was-subhi idza tanafas, yaitu waktu subuh apabila fajarnya mulai menyisip. Di surah Al-Mudaththir Allah sebutkan was-subhi idza asfar, dan waktu subuh
apabila menguning. Dari sini Pak, para ulama berselisih pendapat tentang waktu subuh ini. Waktu subuh. Apakah waktu subuh itu ketika muncul fajar shadiq? Karena ini nanti penentuan masuknya waktu sholat subuh, sekaligus orang yang mau berpuasa nggak boleh lagi makan. Jadi yang jelasnya adalah waktu subuh itu Pak ketika fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Kalau Bapak lihat di ufuk timur sana ada cahaya merah memanjang ke atas. Apa? Cahaya putih yang memanjang ke atas. Ya. Ada juga cahaya putih nanti memanjang ke kiri ke kanan. Nah, kalau cahaya putihnya itu memanjang ke atas, ini namanya fajar shadiq, fajar kadhib, fajar bohong. Kenapa Pak? Seakan-akan setelah cahaya putih yang memanjang ke atas itu, setelahnya ada cahaya terang. Ternyata kita dibohongi, setelah itu gelap lagi. Nah, fajar shadiq adalah ketika cahaya putihnya itu memanjang ke kiri dan ke kanan. Nah, setelahnya itu terang. Ya, terang. Ini belum muncul cahaya kuning Pak. Ya, cahaya merah dulu muncul, habis cahaya putih, kemudian cahaya merah, kemudian setelah itu cahaya kuning. Cahaya kuning. Kemudian setelah itu, setelah cahaya kuning, mulailah muncul matahari. Amin. Nah, itu namanya fajar shadiq. Nah, ketika cahaya putihnya itu memanjang ke kiri ke kanan, maka disinilah waktu sholat subuh masuk. Waktu sholat subuh masuk. Ini namanya apa? Fajar shadiq. Nah, kalau mazhab Hanafi atau Hanafiyah menganggap bahwa waktu subuh itu ketika cahaya kuning yang muncul. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir itu, was-subhi idza asfar. Dan waktu subuh itu apabila ada cahaya kuning. Kira-kira jam berapa itu Pak ada cahaya kuning itu? Belum muncul matahari. Jam 6-an ya? Nah, kalau perhatikan itu Pak, nanti kalau ada kesempatan gitu, kalau cahaya yang menyebar putihnya ini biasanya di jam 6 kurang gitu, kurang 5 menit atau 10 menit. Itu sudah mulai apa? Mulai menyebar cahaya putih. Nah, sehingga di Indonesia ini Pak, waktu sholat subuh itu diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan, wah, terlalu cepat 20 menit. Sehingga ada sebagian masjid mensiasatinya apa? Azan qomatnya yang lama. Azannya tepat waktu, kemudian qomatnya nanti yang agak lama. Kalau di tempat kita itu sana di belakang menteri sana, iqomah itu 25 menit. 25 menit. Jadi saya start dari rumah itu selesai orang sholat subuh. Selesai sholat subuh sampai di musola itu sekitar 10 menitan lagi baru ditegakkan sholat. Sholat subuh sudah selesai. Ini untuk kehati-hatian saja. Karena kita keluar dari rumah cahaya putih itu belum ada. Cahaya putih belum ada. Untuk kehati-hatian. Ada juga yang mengatakan enggak, waktu gelap itu sudah. Nah, ini yang pada umumnya diterapkan di masjid-masjid awam gitu. Mereka menerapkan waktu gelap. Istilahnya apa? Waktu gelap
sudah. Itu waktu sholat subuh. Jadi ini memang diperselisihkan di antara para ulama ini. Jadi kalau kita mau mengambil kehati-hatian, udah azannya bareng, qomatnya yang enggak agak lama. Kalau di masjid-masjid awam itu biasanya 5 menit setelah azan qomat kan Pak. Kemudian qomat gitu. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, ini yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia di sini adalah Al-Qur'an. Laqaulu, benar-benar ucapan Allah. Ini Allah menegaskan di sini dengan 2 penegasan Pak. Yang pertama inna, yang kedua lam ibtida. Innahu laqaulun, sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar ucapan. Kenapa Allah menegaskan hal ini? Karena di sana Pak ada orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Jibril atau ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah, bukan ucapan Allah. Sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan ucapan Allah, tapi ucapan Jibril. Ada juga yang mengatakan itu ucapan Rasulullah. Yang dulu pernah sempat viral itu kelompok Zaitun itu, ketika mereka membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran di khutbah dan di ceramah-ceramah mereka berkata Rasulullah SAW berfirman. Itu yang diucapkan. Rasulullah berfirman di dalam Al-Quran. Kalau Bapak buka itu, lihat mereka itu seperti itu. Rasulullah berfirman di dalam Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Rasulullah, bukan ucapan Allah. Nah, ini Allah menegaskan innahu laqaul. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Ucapan itu kan Pak adalah suara yang mengandung makna. Namanya apa? Ucapan. Jadi Allah mengeluarkan suara yang terkandung makna, didengar oleh Jibril, kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat kemudian membukukannya. Jadi ini adalah akidah kita. Al-Quran adalah firman Allah, bukan perkataan Jibril, bukan pula perkataan Rasulullah. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi ucapan Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia? Jibril alaihi salam. Malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu, baik itu kepada Muhammad, kepada Isa, kepada Musa, Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril, di mana Jibril ini dzi quwwah, memiliki kekuatan. Yang Rasulullah menggambarkan bahwa Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutup ufuk timur dan barat. Saking besar. Dia punya kekuatan makinun inda dzil arsy. Makin orang yang memiliki kedudukan. Malaikat yang memiliki kedudukan di sisi dzil arsy, pemilik arsy, yaitu Allah. Jadi Allah pemilik arsy. Arsy ini adalah makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berikan gambaran Pak ya, untuk mendekatkan pemahaman saja, bukan saya menyerupakan arsy dengan kursi gitu atau apa. Gambarannya seperti ini Pak. Ini adalah arsy, ya kan? Kemudian Allah bersemayam di atasnya.
Makna bersemayam itu adalah bertempat tapi tidak menyentuh arsy. Ya, tidak menyentuh arsy. Dia berada di atasnya, ya, tetap di atasnya, tapi tidak menyentuh arsy. Seandainya arsy ini nggak ada, Allah tetap berada di atas, di ketinggian. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang bahwa Allah itu butuh arsy. Enggak, Allah tidak butuh arsy. Karena Allah as-samad, tidak butuh kepada makhluknya. Makhluk saja yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan bahwa arsy itu adalah sariru ar-Rahman, sarirul mulk. Muta'in sama amin. Jadi di antara sifat Jibril lagi adalah muta'. Muta' itu ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain. Jadi ketika Jibril mengatakan ini dan itu, memerintahkan mereka taat. Kemudian sifat berikutnya adalah amin. Amin, orang yang terpercaya. Jadi perhatikan Pak, ada amin, ada amin, ada amin. Perhatikan ini ya. Kalau A-nya double sama I-nya double, ini maknanya orang yang terpercaya. Kalau A-nya double, I-nya double, orang yang terpercaya. Kalau amin, orang yang aman. Perhatikan, A-nya panjang, I-nya nggak panjang. Ini adalah maknanya orang yang terpercaya. Amin, amin. Orang yang aman. Amin, orang yang aman. Amin, ini maknanya adalah kabulkanlah, istajiblah. Kalau kita membaca setelah membaca Al-Fatihah, kita ucapkan apa Pak? Amin, kabulkanlah. Sudah tadi? Amin, orang yang tadi amin, kabulkanlah. Amin, orang yang terpercaya. Kemudian amin, orang yang aman. Orang yang aman. Kalau amin itu Anis dan Muhaimin. Amin. Itu A-nya satu, I-nya satu. Amin. Orang yang Anis dan Muhaimin. Gak ada makna terimalah, kabulkanlah, gak ada. Ini kabulkanlah itu gak ada. Karena salah. Kalau double A min, salah lagi maknanya kan. Amin baru kabulkanlah. Jangan pula karena ini didoakan terus jadi diganti aja al-qabul gitu kan. Salah. Jadi kalau orang yang paham bahasa Arab, maka dia tahu ini amin adalah singkatan dari amin dan muhaimin. Tidak ada makna kabulkanlah agar dia menjadi presiden. Jadi tidak boleh dipelintir-pelintir, sehingga nanti bisa menghinakan atau merendahkan agama kita. Kalau takut nanti mereka yang terpilih akhirnya setelah Al-Fatihah diganti qabul, nggak nyambung, menyelisih agama. Wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kalian itu bukan orang yang gila. Ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan Rasulullah dari tuduhan-tuduhan. Rasulullah itu Pak kadang dianggap tukang sihir, kadang dianggap penyair, kadang dianggap orang gila, macam-macam gelarannya.
Apa ini tujuannya ini? Tujuannya agar orang itu jauh dari dakwah Rasulullah. Ini saja tujuannya. Kalau orang itu sudah dikatakan gila, siapa yang mau mendengar ucapannya kan? Sementara Rasulullah sangat agresif dalam dakwah. Bukan hanya duduk di majelis ilmu saja Rasulullah ngajar. Ketika ada gerombolan orang-orang di sana, Pak, dia datang langsung menyampaikan Al-Quran, menyampaikan dakwah. Di sana lagi ada orang di pasar ngumpul, datang lagi dia ke sana. Jadi ini yang membuat orang musyrik itu ketakutan luar biasa. Nah, bagaimana orang-orang ini jauh dari dakwah Rasulullah? Nah, kita berikan gelar-gelar. Orang gila, tukang sihir, penyair, macam-macam gelarannya. Nah, Allah mengatakan wa ma sahibukum, teman kalian itu bukan orang gila. Teman, Allah mengatakan teman kalian. Ini bentuk penghinaan bagi orang-orang musyrik. Kalian kan percaya Muhammad ini orang yang amin, orang yang terpercaya. Sebelum dia diangkat menjadi nabi saja, kalian menitipkan barang-barang berharga kalian di saat kalian mau safar. Mau pergi jauh coba dititip ke Rasulullah karena saking terpercayanya. Mereka selama 40 tahun kenal betul Nabi Muhammad itu siapa. Kenal mereka. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah, mereka menjauh. Mereka menghindar. Seakan-akan seluruh kebaikannya selama 40 tahun itu hilang. Gak ada lagi. Jadi Rasulullah diangkat menjadi nabi itu di umur 40 tahun, Pak. Karena umur-umur kematangan untuk menjadi pemimpin umat. Bukan umur-umur yang masih muda, belum punya wawasan bangsaan, wawasan kepemimpinan dan yang lainnya, sehingga belum layak. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia telah melihat Jibril bil ufuqil mubin. Ufuk mubin di sini ada dua tempat di mana Rasulullah pernah melihat Jibril alaihi salam dengan wujud aslinya, bentuk aslinya. Yang pertama di saat Rasulullah bersemedi di Gua Hira. Datang Jibril dengan bentuk aslinya yang membuat Rasulullah berkucuran keringat, ketakutan. Nah, kedua di saat Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ Rasulullah melihat wujud asli Jibril alaihi salam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Di mana di antara sifat Rasulullah SAW yaitu dia tidak pelit menyampaikan perkara gaib. Berarti Rasulullah tahu juga perkara gaib dia, sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Bahwa ini nanti dan ini, si munafik nanti ini dijelaskan oleh Rasul. Gak ada yang disembunyikan. Oh, ini calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka, dijelaskan sama dia. Gak ada yang dia sembunyi-sembunyikan. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan dia Al-Quran bukanlah ucapan syaitan yang terkutuk. Ini juga tuduhan dari orang-orang musyrik bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah ucapan tukang sihir, ucapan syaitan dan yang lainnya. Padahal dia bukan ucapan syaitan. Fa'aina tadhhabun? Kemana lagi kalian akan pergi? Ini pertanyaan setelah jelasnya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Lantas siapa lagi yang menjelaskan kepada kalian kalau kalian menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah? In huwa illa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya dia Al-Quran adalah zikrun, peringatan bagi alam semesta. Jadi Al-Quran bukan saja sebagai dustur atau undang-undang bagi manusia, tapi sebagai pemberi peringatan bagi alam semesta.
alam. Alam itu Pak selain Allah. Selain Allah apa namanya? Makhluk. Allah khaliq. Nah, yang makhluk ini semuanya disebut dengan alam. Jadi dalam bahasa Arab, alam itu Pak adalah alamat. Alamat atau tanda. Itu namanya Pak, alam. Alamat atau tanda yang menunjukkan adanya Allah. Kita ini adalah alamat. Menunjukkan adanya Allah. Bumi, langit, pohon-pohon, gunung-gunung semuanya adalah alamat. Nah, Anda bisa melihat tanda-tanda tersebut yang mengarahkan bahwa Allah itu ada. Tanpa harus Allah itu tampakkan dirinya. Gak perlu. Kalau nanti Allah tampakkan di antara bahayanya, orang-orang yang tidak senang dengan Allah akan membuat karikatur atau foto atau gambar yang tidak menyenangkan. Ini yang dihindari. Kenapa Rasulullah nggak ada karikaturnya Pak, nggak ada gambarnya, nggak ada fotonya? Karena kemungkinan terburuk akan muncul. Orang-orang yang nggak senang dari kalangan Yahudi Nasrani pasti akan membuat foto-foto yang menyeramkan, apalagi dikasih tanduk macam-macam. Nah, itu diantara hikmahnya kenapa Allah tidak diberikan potret gambar demikian juga Rasulullah. Nggak boleh. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang mau istiqomah. Apa pelajarannya? Pelajaran besarnya Pak dari ayat ini dengan sebelumnya. Pelajaran besarnya, jika Anda ingin istiqomah, maka pegang baik-baik Al-Quran. Pahami benar-benar Al-Quran jika Anda ingin istiqomah. Ingin terus berada dalam ketaatan hingga wafat, pegang terus Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber petunjuk, sumber kebahagiaan yang membuat Anda bahagia terus sampai akhir hayat. Nah, jadi kepengen istiqomah, pegang betul Al-Quran. Pelajari, pahami kandungannya, tadabburi ayat-ayatnya. Insya Allah akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang karena canggihnya media sosial itu, akhirnya apa? Anak-anak kita, generasi-generasi kita Pak, yang nanti mereka akan menjadi penerus, mereka sudah dipalingkan dari Al-Quran. Bagaimana umat ini nanti akan baik kalau mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Mereka lebih fokus pada HP-nya, gadgetnya, HP-nya juga. Bahkan orang tuanya meninggal dunia pun sempat-sempatnya mereka masih main game. Bapaknya sudah terpapar meninggal, mereka masih main game. Merupakan makar gitu ya, agar kaum muslimin jauh dari Al-Quran Al-Karim. Maka kalau sudah jauh dari Al-Quran, sudah kita akan jauh juga dari petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surah At-Takwir ini dengan permasalahan masyiah. Apa itu masyiah? Masyiah itu adalah kehendak, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehendak bagi manusia, bahwa manusia itu punya pilihan hidup. Apapun yang dipilih oleh manusia itu juga pilihan Allah. Tapi ingat bahwa pilihan itu terbagi menjadi dua. Ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Kauniyah ini terjadi tapi tidak dicintai oleh Allah. Kemaksiatan, kekafiran itu terjadi kan Pak, pilihan manusia, cuma tidak dicintai oleh Allah. Ada yang syar'i,
dia belum tentu terjadi, tapi sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang kalian pilih itu adalah konsekuensinya kalian yang akan menanggungnya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita ke surah Al-Infitar. Sudah bertanyakan Pak?